Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Apiani, mahasiswi dari Stikes Muhammadiyah Haji Anis. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang stunting. Apakah ibu-ibu sudah tahu mengenai stunting? Belum. Kalau begitu saya akan menjelaskan tentang stunting. Pertama, definisi stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya gizi di masa lampau dan kondisi kegagalan untuk mencapai perkembangan fisik yang diukur berdasarkan tinggi badan dan menurut umur, sehingga anak menjadi terlalu pendek dari usianya. Berdasarkan WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tak memadai. Stunting merupakan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanda dan gejala stunting. Yang pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya. Yang ketiga, berat badan rendah atau tidak naik untuk anak seusianya. Yang keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Yang kelima, perkembangan tumbuh terhambat. Yang keenam, anak lebih mudah terkena infeksi. Selanjutnya, penyebab stunting. Penyebab stunting pada anak antara lain riwayat berat badan lahir rendah, keanekaragaman makanan, waktu pemberian makan pendamping ASI pertama, faktor sosial ekonomi yang secara konsisten dihubungkan dengan kejadian stunting seperti status ekonomi rumah tangga. Faktor-faktor penyebab stunting lain diantaranya: yang pertama, pengetahuan ibu yang kurang memadai. Kedua, infeksi berulang atau kronis. Ketiga, sanitasi yang buruk. Keempat, lahan kesehatan yang terbatas. Apakah ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak. Dampak stunting. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan fisik. Yang kedua, terhambatnya perkembangan mental. Yang ketiga, status kesehatan anak yang buruk. Yang keempat, prestasi anak yang kurang baik. Yang kelima, tingkat pendidikan yang rendah. Yang keenam, pendapatan yang rendah saat dewasa. Yang ketujuh, anak rentan terhadap penyakit dan obesitas. Yang kedelapan, kemampuan kognitif dan produktivitas yang rendah. Selanjutnya, pencegahan dan penanggulangan stunting. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Yang kedua, berikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Yang keempat, pantau tumbuh kembang anak. Yang kelima, selalu jaga kebersihan lingkungan. Yang keenam, terapkan pola hidup sehat dan asupan gizi seimbang. Yang ketujuh, edukasikan kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja. Yang kedelapan, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum. Selanjutnya, pengobatan stunting. Secara umum, terapi pada anak-anak stunting adalah pemberian makanan bergizi seimbang dengan kalori yang adekuat dan berikan suplementasi gizi mikro dan diantaranya kalsium. Kalsium berfungsi dalam pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, dan kontraksi otot. Kalsium bersumber dari ikan teri, susu, keju, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, yodium. Yodium berfungsi bagi hormon tiroid untuk mengatur metabolisme pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yodium bersumber dari ikan laut dan kerang. Selanjutnya, zinc. Zinc berfungsi dalam metabolisme tulang, penyembuhan luka, fungsi kekebalan tubuh, dan pengembangan fungsi reproduksi laki-laki. Zinc bisa didapatkan dari hati, kerang, telur, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, zat besi. Zat besi berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan otak, dan metabolisme energi. Bisa didapatkan dari hati, telur, ikan, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan buah-buahan. Selanjutnya, asam folat. Asam folat berfungsi pada periode pembelahan dan pertumbuhan sel, memproduksi sel darah merah, dan mencegah anemia. Sumbernya bayam, lobak, kacang-kacangan, serelia, dan sayur-sayuran. Apakah ibu-ibu ada yang mau bertanya?
Saya ingin bertanya, Ya, silahkan. bagaimana cara mencegah stunting pada anak sejak masa kehamilan? Baiklah, menurut yang saya ketahui, penuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga secara rutin. Ibu-ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya Ibu Teh. Ya, Apakah stunting masih bisa disembuhkan? menurut yang saya ketahui, stunting dapat diperbaiki selama anak berusia kurang dari 2 tahun. Terima kasih. Baik, kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan mengakhiri penyuluhan kesehatan pada hari ini. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.